Ya, selamat datang di mata kuliah pemrograman paralel. Modul ini adalah modul kedua di mata kuliah pemrograman paralel. Modul ini akan membahas mengenai komputasi paralel. Beberapa hal yang akan dibahas pada modul ini antara lain adalah yang pertama, kenapa kita membutuhkan yang namanya komputasi paralel? Yang kedua adalah bagaimana introduction atau bagaimana sebuah komputasi paralel itu bisa dilakukan. Nah, yang ketiga adalah bagaimana bentuk dari cluster computing. Dan yang terakhir adalah bagaimana riset-riset yang berada di dalam cluster computing. Oke, kita mulai dari yang bagian yang pertama. Nah, kalau kita lihat di sini, sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana suatu proses bekerja. Di sini diibaratkan kita memiliki beberapa pekerja, pekerja tersebut sedang membangun tembok, di mana setiap kebutuhan bahan-bahan dari tembok tersebut harus disuplai secara paralel. Artinya masing-masing pekerja tersebut membutuhkan individual bahan. Kenapa? Karena kalau bahannya itu di-pooling di tempat yang centralized, otomatis bisa dibilang ada gap atau bisa dibilang jarak ya, waktu dia harus mengambil barang tersebut di sentral lalu balik lagi untuk membangun tembok tersebut. Jadi supply dari bahan baku di sini memang harus disediakan secara individual ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada truk untuk mensuplai barang ke pekerja ini. Ini juga truk untuk mensuplai barang ke pekerja ini. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi bagaimana suatu komputasi paralel bisa dilakukan secara sempurna. Nah, di sini kalau kita lihat ada beberapa kesempatan. Jadi yang pertama adalah parallel processing ya. Artinya bagaimana kita bisa mengutilisasi processing secara paralel. Terus ada network RAM ya. Jadi bagaimana kita bisa mengutilisasi RAM dari satu komputer digabungkan dengan komputer yang lain. Jadi kenapa? Karena RAM tersebut menyimpan data sementara, di mana komunikasi data antara satu prosesor dengan prosesor yang lain menjadi salah satu kebutuhan. Lalu berikutnya ada RAID, ya, atau untuk redundant array. Nah, kita menggunakan array workstation untuk menjamin data kita bisa secara cepat diambil dari storage dan juga bisa secara cepat melakukan read ataupun write. Terus ada beberapa multipath communication, yaitu bagaimana kita mengutilisasi network untuk parallel transfer antara satu device dengan device yang lain. Oke, nah kalau kita lihat lagi di sini bagaimana kita bisa menciptakan suatu aplikasi yang cepat, ya. Yang pertama adalah bekerja lebih keras, ya. Yang kedua adalah bekerja lebih smart atau lebih pintar atau minta bantuan. Nah, kalau dalam perspektif komputasi paralel, ya, kita minta bantuan di sini, ya. Ya, kalau kita bekerja secara cepat atau secara keras dan secara cerdas, itu bagaimana kita membuat suatu algoritma dari aplikasi tersebut. Ya, jadi kalau kita mau yang terakhir yang get help, yaitu adalah kita mengutilisasi beberapa komputer untuk membantu kita melaksanakan pekerjaan tersebut. Analoginya adalah menggunakan hardware yang lebih cepat dan mengoptimasi algoritma dan teknik untuk men-solve task yang memiliki komputasi yang besar. Atau berikutnya adalah menggunakan multiple komputer untuk men-solve task yang besar tersebut. Nah, kalau kita lihat lagi, era dari komputasi itu yang pertama adalah pengembangan dari teknologi VLSI design. Terus ada software teknologi, ada operating system, development methodology, dan tools. Lalu beberapa challenge dari aplikasi-aplikasi seperti tadi, bagaimana bisa mendeteksi CT scan untuk memprediksi suatu penyakit, itu adalah salah satu challenge dari aplikasi yang muncul. Dan pada era sekarang, itu memungkinkan sekali kita untuk menggunakan teknologi agar bisa men-solve problem-problem untuk menyelesaikan persoalan yang kompleks. Lalu berikutnya adalah parallel computing. Ya.
Jadi di sini merupakan suatu cara untuk mempercepat ya bottleneck dari single processor. Bottleneck single processor itu ya sebenarnya ketika kita menggunakan satu prosesor, sebenarnya simulasi itu di prosesor itu bisa kita bilang diantrikan atau yang masuk ke dalam prosesor itu ya sesuai dengan kapasitas prosesornya. Kalau prosesor itu misalnya punya multi-core prosesor, otomatis data-data atau algoritma-algoritma yang mau disimulasikan itu bisa dijalankan secara paralel dan impact-nya persoalan akan bisa diselesaikan lebih cepat. Nah, berikutnya kita membutuhkan yang namanya computing power yang cukup besar. Nah, bagaimana kita bisa menggabungkan antara prosesor yang satu dan prosesor yang lain untuk berkoordinasi ya sehingga bisa menyelesaikan kompleks problem yang dibutuhkan. Nah, di sini kalau kita lihat naik dan turun dari arsitektur komputer, yang pertama ada vektor komputer ya. Ini cukup biasa digunakan untuk computational science ya. Terus ada namanya massively parallel processor ya. Jadi ilmuwan-ilmuwan atau vendor-vendor itu berusaha menciptakan tambahan prosesor-prosesor agar bisa secara paralel menjalankan tugas-tugas atau kompleks problem gitu. Jadi yang tadinya itu punya arsitektur sendiri, jadi komponen hardware-nya itu tersendiri, jadi nggak bisa semodular sekarang. Kalau sekarang kan yang penting ada protokol networking-nya dan bisa berkoordinasi satu sama lain, memiliki kemampuan komputasi. Ya, jadi itulah yang membuat pergeseran yang tadinya mungkin hanya vendor-vendor komputer tertentu, namun sekarang komputer biasa pun bisa kita rangkai menjadi multi-core processor atau bisa bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan yang besar. Lalu berikutnya ada namanya symmetric multiprocessor ya. Suffer from scalability artinya dia bisa punya prosesor yang banyak tapi ketika mau nambah itu kita harus beli hardware baru, kita harus rubah hardware-nya lagi. Lalu ada distribute system di sini sulit untuk digandakan dan sulit untuk mendapatkan parallel performance yang cukup tinggi. Nah, di sini yang mulai atau yang sangat tepat bisa kita gunakan adalah teknologi cluster. Ya, di sini namanya high performance computing. Di mana protokol yang digunakan itu adalah protokol standar dari sebuah komputer. Untuk berkomunikasi dia menggunakan komunikasi networking ya, yang melalui operating system. Mungkin beberapa komputer-komputer yang ada di atas ini berkomunikasinya menggunakan chip yang mereka buat sendiri, vendor base. Sedangkan kalau cluster, komunikasi antar satu prosesor dengan prosesor yang lain itu menggunakan network, standar network yang kita gunakan saat ini. Gitu. Nah, ini adalah salah satu gambaran ya dari zaman dulu ya ke zaman sekarang. Kalau dulu mungkin kapasitas komputer itu mungkin sebesar ruangan ya 3 kali 4 meter atau mungkin lebih besar lagi. Itu dinamakan sebagai mainframe di sini ya. Yang kalau mau kita analogikan sebagai megalodon mungkin bisa ya jadi mainframe. Terus ada beberapa namanya vektor-vektor komputer. Komputer-komputer besar juga dengan multiple prosesor ya. Di dalamnya itu memiliki prosesor. Lalu di sini ada mini komputer, ada workstation, dan ada PC yang kita gunakan pada saat sekarang ini. Namun sekarang zamannya mungkin sudah tidak menggunakan komputer yang besar sekali seperti yang digambarkan Hiu ini, tapi kita menggunakan komputer-komputer yang kecil untuk bekerja bersama-sama menyelesaikan suatu problem. Hal ini jauh lebih efektif dibandingkan kita menggunakan ini. Kenapa? Karena dengan ini kita bisa menyesuaikan problem kita sebesar apa sih? Kita bisa menggunakan seperduanya saja. Karena skalabilitasnya itu bisa kita tentukan sendiri. Mau seberapa besar atau seberapa kecil resource yang kita gunakan. Kalau zaman dulu mungkin ya dengan mainframe ini, satu mainframe yang besar, selalu besar. Tidak bisa kita perkecil atau perbesar. Kalau dengan cluster computing, kita bisa memperbesar dan memperkecil daya komputasi yang kita miliki. Nah, di sini bagaimana kita bisa menyambungkan ya satu atau dua komputer untuk secara bersama-sama men-solve computational
problem. Ya. Jadi dulunya itu merupakan tradisional supercomputing di mana yang tadi digambarkan berupa paus yang besar atau shark yang sangat besar, ya, di mana memang harganya sangat mahal. Nah, dari segi cost cluster computing mahal atau tidak? Ya, tergantung kita butuhnya banyak atau tidak. Kalau kita butuhnya banyak, pasti mahal. Tapi kalau kita tidak butuh yang banyak, akan jauh lebih murah. Jadi cost-nya itu disesuaikan dengan kebutuhan kita. Dibandingkan dengan zaman dahulu yang kita harus beli satu mainframe yang besar, sehingga mainframe tersebut baru bisa kita pakai ya dengan seluruh resource yang dibutuhkan, mulai dari watt yang sangat tinggi, terus pemrograman yang mungkin berbeda-beda. Ya. Oleh karena itu muncullah satu gagasan yang namanya cluster computing. Cluster computing bisa kita buat dari komputer biasa yang kita miliki. Kita hubungkan dengan jaringan, kita install middleware-nya, lalu bisa kita gunakan untuk melakukan komputasi. Nah, kalau dilihat dari sejarahnya, itu diawali dari sebuah mainframe di sini yang bentuknya sangat besar, lalu berevolusi menjadi modern CPU yang pada saat sekarang ini sering kita gunakan, personal komputer, lalu evolusinya menggunakan cluster server di mana server-server yang kecil tersebut digabungkan menjadi satu melalui kecepatan network yang cukup tinggi untuk men-solve sebuah kompleks problem. Lalu berikutnya yang sekarang mungkin belum banyak digunakan adalah namanya single board computer cluster, di mana single board computer cluster ini memiliki daya komputasi yang cukup, artinya bukan sebesar server, tapi dia bisa kita lakukan clustering. Ya, biasanya dinamakan Raspberry mereknya. Ya, tapi single board komputer itu banyak ya, selain Raspberry ada banyak, ada Jetson Nano dan berbagai macam merek lainnya. Dia memiliki daya komputasi yang cukup, namun dengan power yang sangat kecil. Mungkin hanya dengan 5 volt 2 ampere sudah bisa menyalakan satu SBC ini. Dibandingkan kalau kita harus menyalakan satu server ini dengan 300 watt. Kalau kita menyalakan satu SBC ini mungkin 5 volt 2 ampere. Atau mungkin 10 sampai 15 watt untuk satu single board computer. Ya, jadi memang sudah mulai berubah ya. Yang tadinya mainframe besar berubah ke single board komputer yang cukup kecil. Nah, kalau kita lihat di sini, kita bisa mengutilisasi ya dari personal komputer kita sendiri untuk dibuat menjadi cluster. Ya, yang penting di sini kita mencoba untuk memiliki jaringan yang cukup cepat ya. Sekarang jaringan yang cukup cepat sudah cukup murah ya, 1 gigabit per second sudah bisa dibeli switch-nya dalam nilai yang cukup murah ya. Dan jaringan terus meningkat dan harganya juga semakin murah. 10 GB sudah bisa didapatkan sekitar $1.000 atau $700 switch-nya. Sekarang kita bisa pakai untuk menggunakan high performance computing dengan menjambungkan komputer-komputer kita ke dalam jaringan tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini ya, bisa kita definisikan bahwa sebuah cluster itu adalah kumpulan dari komputer-komputer biasa. Artinya arsitekturnya arsitektur i386 ya. Jadi dia memiliki arsitektur komputer biasa, di dalamnya ada prosesor, ada RAM, ada hard disk, ada operating system yang di dalamnya saling berkomunikasi satu sama lain melalui jaringan ya. Tergantung kita mau jaringan yang cepat atau jaringan yang biasa-biasa saja. Dengan biaya yang lebih besar pastinya kita dapat menggunakan jaringan yang lebih cepat. Dan komputer-komputer ini bisa kita gunakan menggunakan komputer-komputer basic PC seperti biasa. Nah, kalau kita lihat dalam segi riset ya, risetnya sangat banyak yang bisa dieksplor di dalam parallel programming atau high performance computing. Istilahnya di sini risetnya mulai dari AI untuk kedokteran atau speech processing, atau bisa juga untuk image processing atau object detection, autonomous car, dan drug discovery.
Oke, sekilas bahwa kita lihat di sini parallel programming menjadi landasan atau foundation di mana beberapa aplikasi-aplikasi artificial intelligence ini bisa berjalan di atas parallel programming tersebut. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan hasil yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan kalau kita menggunakan single processor. Bayangkan jika suatu mobil, ya, autonomous car, di mana dia memiliki waktu untuk beradaptasi sekitar 5 detik untuk melakukan pengereman. Itu cukup bahaya. Oleh karena itu, decision yang harus diambil oleh sebuah autonomous car mungkin di bawah 0,1 detik pemrosesannya. Untuk memproses image yang ada di depan, untuk memproses radar yang ada di keliling mobil, atau sensor-sensor IR yang ada di sekitar mobil. Dan itu harus diperoleh dalam sekian detik. Oleh karena itu banyak vendor-vendor seperti Nvidia atau Xilinx yang mendukung kebutuhan dari autonomous car. Karena kebutuhannya sangat real time. Ya. Oke, jadi gambaran untuk pembahasan pemrograman paralel pada saat ini adalah, ya, parallel programming menjadi suatu foundation yang bisa mengenable artificial intelligence, mulai dari image processing, speech processing, drug discovery, dan object detection. Oke, jadi untuk modul kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya.